Teman-teman, kali ini saya akan membahas sedikit pengenalan tentang teknologi Cisco ACI. Di ACI itu singkatan dari Application Centric Infrastructure. Infrastruktur yang di-manage atau dikelola menggunakan aplikasi berbasis GUI. Saya akan menunjukkan ke teman-teman bagaimana kita menggunakannya. Jadi pada dasarnya ada perangkat server yang dikenal sebagai EPIC atau controllernya. EPIC itu singkatan dari Application Policy Infrastructure Controller. Dengan menggunakan server EPIC, kita bisa mengkonfigurasi perangkat atau network device. Jadi kita nggak perlu lagi masuk ke setiap perangkat menggunakan konsol, dan kita juga nggak perlu lagi mengkonfigurasi perangkat satu persatu secara manual untuk membuat VPC. Semua bisa kita lakukan dengan menggunakan GUI pada server tersebut. Selanjutnya masuk ke poin pertama. ACI adalah pendekatan terhadap SDN atau Software Defined Networking. Ini akan memudahkan kita untuk mengelola network secara centralized atau terpusat, mengkonfigurasi dan melakukan troubleshooting. Selanjutnya konfigurasi akan di-push ke perangkat network dari EPIC server. EPIC server atau controller juga menyediakan kemampuan untuk memeriksa health score dan melihat statistik apapun itu, statistik dari setiap perangkat atau di setiap port di dalam ACI Fabric dapat dilihat pada EPIC controller. Jadi untuk membuat ACI Fabric kita perlu Nexus 900 series dengan iOS ACI. Jadi perangkat Nexus itu bisa beroperasi dengan menggunakan NXOS atau ACI. Jika kita menggunakan NXOS, artinya kita menggunakan perangkat Nexus tersebut secara standalone. Kita nggak bisa memanage dari EPIC. Kita juga nggak bisa swap konfigurasi dari NXOS ke ACI atau sebaliknya. Beberapa perangkat Nexus tidak support ACI, hanya support NXOS. Jadi Nexus itu ada seri 3000, seri 5000, seri 7000, seri 9000. Jadi beberapa perangkat Nexus 9000 pun punya kemampuan menjadi spine atau menjadi lift. Tapi setiap perangkat hanya bisa menjadi spine saja atau lift saja dalam satu waktu. Tidak bisa menjadi dua-duanya. Oke. ACI works on spine lift architecture. Jadi spine akan connect ke lift akan connect ke spine. Tidak ada interkoneksi langsung atau komunikasi antara spine ke spine atau lift ke lift. Jadi setiap komunikasi antar server ke server itu maksimum satu hop, tidak lebih. Dengan menggunakan teknologi ACI ini akan mengurangi terjadinya delay antar server yang terhubung ke ACI Fabric. Server akan terhubung ke lift switch. Spine akan menyediakan bandwidth yang besar dan redundancy atau high availability. Server tidak bisa dihubungkan ke spine. Setiap host akan berkomunikasi dengan host yang lainnya kurang dari 2 hop. ACI has zero touch scalability and provisioning. Ini akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Selanjutnya, ACI work on zero trust architecture. Artinya tidak ada traffic yang bisa lewat kecuali ada policy yang dikonfigur. Kalau di network tradisional kita konfigurasi VLAN 10 untuk salah satu server, terus kita konfigurasi gateway-nya, terus server tersebut bisa komunikasi dengan server-server lain di VLAN 10. Kita bisa akses ke server di VLAN yang sama, atau kita bisa tes koneksi menggunakan ping. Tetapi di ACI kita tidak bisa melakukan itu. Traffic tidak akan lewat selama kita belum mengkonfigurasi policy. Ini yang dinamakan Zero Trust Architecture. Selanjutnya, ACI membutuhkan minimal 2 spine, 2 lift, dan 3 EPIC controller. Berikutnya saya akan melanjutkan
tentang ACI has zero touch scalability and provisioning. Zero touch scalability artinya jika kita ingin menambahkan satu spine lagi di ACI Fabric, ini tidak akan mempengaruhi existing network. Contoh, saya tambahkan di sini satu spine lagi. Saya menghubungkan ke leaf pertama, leaf kedua, leaf ketiga, leaf keempat, leaf kelima, leaf keenam, dan seterusnya. Ini yang dinamakan zero touch scalability. Demikian juga ketika kita ingin menambahkan satu leaf lagi di sini, kita hubungkan ke spine 1, spine 2, spine 3, spine 4. Tidak ada koneksi antara spine 1 dan spine 2, atau spine 2 dan spine 3, spine 3 dan spine 4. Begitu juga pada leaf, tidak ada koneksi langsung antara leaf 1 dan leaf 2, leaf 2 dan leaf 3, dan seterusnya. Oke. Selanjutnya zero touch provisioning, yaitu artinya kita nggak perlu lagi konsol ke perangkat jika ada penambahan perangkat baru. Perangkat baru ini akan mendapatkan IP manajemen ketika kita connect ke ACI Fabric. Ketika perangkat tersebut connect ke ACI Fabric. Jadi karena pool untuk IP manajemen sudah dibuat ketika menginstal Epic pada saat pertama kali kita mendefine rank IP untuk IP manajemen. Jadi setiap perangkat terhubung ke Fabric. Setiap perangkat yang terhubung ke Fabric, perangkat tersebut akan terdiscover secara otomatis. Bagaimana ini bisa terjadi? Ya, ACI menggunakan LLDP. Contoh, kita menambahkan spine baru di sini. Spine ini akan terhubung ke leaf. Spine akan menginformasikan ke leaf, dan leaf akan menginformasikan ke Epic. Pada saat perangkat baru ditambahkan. Setelah itu perangkat baru tersebut akan muncul di Epic Controller GUI, dan kita bisa memberikan nama. Contoh di sini spine 101. Nah, ya, jadi pada slide ini adalah diagram topologi ACI Fabric. Ada 3 komponen, yaitu spine. Spine ini seperti distribution switch atau core switch di tradisional network, menyediakan high availability, redundancy, dan bandwidth yang besar. Nah, leaf di sini ini sebagai access layer, dan Epic ini server yang digunakan untuk push policy. Spine terkoneksi ke leaf terkoneksi ke spine. Jadi tidak akan ada interkoneksi antara spine ke spine atau leaf ke leaf. Jadi salah satu manfaat menggunakan ACI, katakanlah kita punya host di sini, host A, lalu host di sini, host B. Jika host A dan host B ingin berbicara, maka akan seperti ini. Oke, saya hapus dulu. Kita ulang di sini. Contoh ada host A. Di sini ada host B. Jika host A dan host B ingin berbicara, maka akan seperti ini. Jika spine ini bermasalah, akan seperti ini. Jika bermasalah, akan seperti ini, dan seterusnya.
Jadi ini adalah salah satu keuntungan menggunakan arsitektur span and leaf. Nah, ACI memudahkan kita untuk memanage network infrastruktur. Dengan Cisco ACI kita juga dapat menghindari kesalahan-kesalahan konfigurasi atau human error seperti duplikat config. Dan ACI juga menyediakan health score, bagaimana kita bisa mengidentifikasi suatu masalah. Contoh seperti jika health score turun dari 100% ke 90%, kemudian kita lihat dan periksa perangkat apa yang mengalami penurunan skor, service apa yang terkena impact, dan kita bisa melihat semua statistik di Epic GUI. Jadi berikut adalah pengenalan singkat tentang teknologi Cisco ACI. Terima kasih.